Tuhan telah berkali-kali mengingatkan dan memerintahkan kita dalam sejumlah firman-Nya agar kita menggunakan akal kita untuk berpikir. Dalam hal ini, akal kita harus kita gunakan untuk memahami apa-apa yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Pemahaman tentang itu adalah proses penyaringan yang semuanya akan menghasilkan perilaku atau tindakan yang positif. Berpikir adalah aktivitas mental yang melibatkan kerja otak. Namun, berpikir sebetulnya bukan hanya sekedar kerja otak semata, sebab aktivitas berpikir ini melibatkan seluruh kepribadian seseorang dan juga perasaan dan kehendaknya. Berpikir tentang sesuatu dapat dikatakan sebagai mengarahkan seluruh diri kita pada objek tertentu, kemudian menyadarinya secara utuh sehingga kita memiliki pengetahuan atau wawasan tentang sesuatu yang kita pikirkan itu. René Descartes pernah mengatakan bahwa cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Jika dipahami, kalimat tersebut sudah sesuai dengan kenyataan. Orang yang tidak berpikir maka akan hilang dari sejarahnya sendiri, dari lingkungan dan komunitasnya sendiri. Sementara orang yang mau berpikir akan terlibat eksistensinya. Ia mewujud dalam bentuk-bentuk yang dapat dilihat dengan jelas oleh orang lain. Dalam ajaran agama Islam, eksistensi seorang manusia sangat dijunjung tinggi. Setiap muslim memiliki kewajiban-kewajiban yang menunjukkan eksistensinya. Bagaimana eksistensi muslim itu adalah dari olah pikiran yang menghasilkan perilaku-perilaku islami, perilaku-perilaku yang sesuai rahmatan lil alamin sehingga menunjukkan eksistensi keislamannya. Sementara itu, keilmuan Islam telah banyak menghasilkan peradaban besar dan itu semua adalah hasil dari berpikir. Buya Hamka menyatakan bahwa agama Islam sangat menghormati akal, sebab tidak akan tercapai ilmu jika tidak ada akal. Sebab itu, Islam adalah agama ilmu dan akal. Tentu saja pernyataan Buya Hamka tersebut berdasarkan dengan perintah Tuhan agar kita makhluknya mau berpikir. Dalam surat Al-An'am, Tuhan berfirman yang artinya, katakanlah, marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Berbuat baiklah terhadap kedua orang tua, ibu, bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Tuhan atau membunuhnya, melainkan dengan sesuatu sebab yang benar. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya. Quran Surat Al-An'am ayat 151. Dalam ayat tersebut kita dapat menangkap bahwa ketentuan Tuhan harus benar-benar kita pahami. Dalam hal memahami ini kita harus berpikir, apa guna memahami ketentuan Tuhan dalam ayat tersebut? Tentu saja ayat tersebut mengajarkan kepada kita untuk berpikir dan berperilaku yang baik dan yang benar. Dalam bahasa ilmu psikologi, berpikir dan berperilaku yang baik dan yang benar itu disebut berpikir dan berperilaku positif. Salah satu kutipan firman Tuhan yang jelas menyebutkan bahwa kita harus berpikir dan berperilaku positif adalah kalimat, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Bahwa perilaku membunuh anak-anak kita dilarang Tuhan, dan bahwa kita harus husnudon, berpikir positif kepada Tuhan karena Tuhan yang akan memberi rezeki kepada kita dan kepada anak-anak kita. Dan atas ketentuan atau takdir Tuhan, kita harus meyakini kebenaran dan kebaikannya. Agama Islam tidak mengajarkan kepada umat Islam untuk berpikir negatif kepada Tuhan meskipun kita sedang diberi musibah yang besar.
berharap bahwa Tuhan senantiasa memberikan kepada kita semua kasih sayangnya adalah kewajiban. Dan nyatanya harapan kita itu tidak pernah menjadi omong kosong dan selalu dapat kita rasakan ketika kita mau memikirkannya. Tuhan berfirman yang artinya, apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan. Kemudian datanglah masa tua pada orang itu, sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, lalu terbakarlah. Demikianlah Tuhan menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu supaya kamu memikirkannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 266. Berdasarkan ayat di atas, Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa ayat-ayatnya bukan hanya yang termaktub dalam mushaf Al-Quran, tapi juga yang terjadi di alam raya, baik berupa karunia maupun bencana. Dari ayat tersebut pula kita dapat mengerti bahwa Tuhan memerintahkan kita untuk senantiasa memahami hal-hal yang terjadi dengan pikiran kita yang positif. Takdir apapun yang telah ditetapkan Tuhan, hendaknya kita pahami sebagai tanda-tanda kekuasaan Tuhan yang harus kita yakini kebenarannya. Berpikir dan berperilaku positif itu membawa kebaikan pada diri kita. Islam adalah agama rahmatan lil alamin, agama yang memberi rahmat atau kebaikan pada seluruh alam. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ajaran agama Islam yang berdasar dari Al-Quran dan hadis itu adalah ajaran yang mengedepankan pemikiran dan perilaku yang positif. Sebab pemikiran dan perilaku positif itu akan membawa kebaikan bagi diri sendiri dan seluruh makhluk yang ada di bumi.